Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 706. Kekerasan. Pada platform yang sangat besar, ekspresi pria berpakaian hitam bernama Huo Shen menjadi gelap karena kata-kata Lindong. Segera, sudut mulutnya terbuka saat dia mengejek, "Saya tidak dibesarkan? Saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu." "Apakah begitu?" Senyum juga muncul di wajah Lindong. Dia perlahan mengambil langkah ke depan, tinjunya perlahan mengepal saat dia tertawa. "Kalau begitu, apakah kamu ingin mencobanya? Pertarungan ini bukanlah sesuatu yang dapat diikuti oleh murid biasa manapun. Anda harus terlebih dahulu bertanya kepada para tetua sekte Dao Anda." Huo Shen melirik Lindong dan mengejek. Namun, tawanya baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba mendengar tawa memekakan telinga dari murid-murid sekte Dao di sekitarnya. Dia segera mengerutkan alisnya dan mengalihkan pandangannya, hanya untuk melihat murid-murid sekte Dao menatapnya dengan wajah mengejek. Mereka tampak seolah-olah mereka telah mendengar sesuatu yang sangat lucu. Ying Huan-Huan juga diam-diam meraih sitarnya dan berdiri di samping Lindong. Rambut hitamnya berserakan di depan dadanya seperti air terjun. Pada saat ini, penampilannya benar-benar memiliki kecantikan yang agak tenang dan lembut, menyebabkan Lindong tertegun sejenak ketika dia melihatnya. "Aku pikir kamu tidak akan pernah muncul." Namun, keheningan ini hanya berlangsung sesaat sebelum Ying Huan-Huan memutar matanya ke arah Lindong dan mendengus pelan. Lindong tanpa sadar menjadi terdiam saat melihat wajah cantik dan cantik wanita muda itu. Dia sengaja menghindarinya selama periode waktu ini. Pada akhirnya, dia benar-benar mengklaim bahwa itu adalah kesalahannya. "Memang sulit untuk berurusan dengan wanita. Karena kamu telah muncul, babak final akan diserahkan kepadamu. Namun, atas nama setiap murid sekte Dao, izinkan saya memperingatkan Anda dengan serius. Jika kamu kalah dalam pertempuran hari ini, kamu bisa melupakan tentang memiliki kehidupan yang damai di masa depan." Mata Ying Huan-Huan membentuk-bentuk bulan sabit ketika dia melihat penampilan Lindong yang terdiam. Segera, tangannya menepuk bahu Lindong saat dia dengan malu-malu berbicara. Lindong juga tersenyum saat mendengar ini. Matanya menatap Huo Shen di dekatnya dan dengan lembut berkata, "Karena seseorang telah menyerahkan dirinya ke depan pintu saya, dia pasti tidak akan senang jika saya tidak menginjaknya sedikit." "Hehe, kata yang bagus, aku menyukainya." Ying Huan-Huan tertawa diam-diam tetapi segera merasakan makna ganda di balik kata-katanya. Wajahnya langsung memerah sedikit. Namun, dia dengan cepat pulih untuk dirinya sendiri ketika mata Lindong melihat ke atas. Dia melambaikan tangannya seolah-olah tidak ada yang terjadi dan berkata, "Aku akan menyerahkannya padamu." Setelah suaranya memudar, Ying Huan-Huan dengan cepat keluar dari arena dan kembali ke daerah di mana para murid sekte Dao berada. Setelah itu, dia dengan lembut menepuk wajahnya yang agak panas. Lindong tersenyum menggelengkan kepalanya. Matanya melirik ke arah Huo Shen di dekatnya, yang ekspresinya berubah sedikit jelek karena ejekan dari murid-murid sekte Dao. Setelah itu, dia berbalik ke sisi lain di mana Chen Zhen dan para tetua lainnya dari sekte Dao berada. Dia tertawa, "Guru Paman Chen Zhen, akankah murid ini mewakili sekte di babak kelima?" "Baik." Chen Zhen tersenyum tipis. Segera, dia melihat ke arah dua tetua berpakaian abu-abu dari gua tebing besar dan berkata, "Ini adalah murid Aula Desolate saya, Lindong." Pada awalnya, ada ekspresi sedikit mengejek di wajah kedua tetua berpakaian abu-abu itu. Lagi pula, mereka dapat mengatakan bahwa Lindong hanya pada tahap 6 Yuan Nirvana dan ada terlalu banyak celah jika dibandingkan dengan Huo Shen. Namun, ejekan itu langsung hilang ketika mereka mendengar namanya. Sebaliknya, kejutan menggantikannya. Lindong? Bahwa Lindong, yang dikabarkan telah bertarung dengan pemimpin masa segel iblis, Yao Ling, sampai keduanya terluka parah. Seorang tetua berpakaian abu-abu dari gua tebing besar menatap Lindong dengan mata terkejut saat dia berbicara. Insiden Bloodrock Ground sebelumnya telah menimbulkan keributan yang cukup besar. Pada akhirnya,
Sekte Dao telah mengirimkan cukup banyak ahli untuk menangkap dan membunuh para penjahat yang telah menyerang murid-murid Sekte Dao. Karena ini, itu menyebabkan berita tentang masalah ini menyebar agak cepat. Mungkin, bahkan Lindong sendiri tidak menyadari seberapa besar reputasinya telah menyebar saat dia bersembunyi di Sekte Dao. Haha, hal seperti itu memang terjadi. Chen Zhen tertawa samar. Mata lelaki tua berpakaian abu-abu itu berkedip sejenak. Segera, mereka berhenti di Lindong dan tertawa, pemuda ini hanya tampak berada di 6 tahap Yuan Nirvana. Berdasarkan rumor, dia harus menelan sejumlah besar buah misterius saat itu untuk meningkatkan kekuatannya dan mencapai tahap di mana dia bisa bersaing dengan Yao Ling. Ketika kata-katanya mencapai titik ini, suaranya berhenti sejenak sebelum melanjutkan, namun, saya pikir teman muda ini tidak akan menggunakan metode seperti itu untuk kontes hari ini, kan? Chen Zhen dan Wu Dao sedikit mengernyit ketika mereka mendengar kata-kata ini. Tepat saat mereka akan berbicara, Lindong sudah menangkupkan tangannya ke arah para tetua berpakaian abu-abu sebelum dia tertawa. Tetua, Anda dapat yakin bahwa kemungkinan tidak perlu menggunakan metode itu hari ini. Kedua tetua berpakaian abu-abu terkejut karena kata-kata Lindong. Segera, ekspresi mereka menjadi sedikit jelek. Jelas, mereka mengerti arti di balik kata-kata Lindong. Meskipun mereka sedikit tidak senang dengan kesombongan Lindong, tidak mungkin bagi mereka untuk menurunkan status mereka dan berdebat dengan seorang murid. Yang bisa mereka lakukan adalah diam-diam melemparkan tatapan sedingin es ke arah Huo Zhen. Yang terakhir juga tersenyum dingin dan mengangguk mengerti. Batuk. Namun, ketidaksenangan mereka menyebabkan sudut mulut Chen Zhen dan Wu Dao menunjukkan senyuman. Setelah itu, mereka terbatuk pelan dan menegur Lindong sedikit. Baru kemudian mereka melambaikan tangan dan berbicara, kamu akan mewakili kami di pertandingan terakhir ini. Lindong menangkupkan kedua tangannya ke arah Wu Dao. Dia segera berbalik dan tersenyum menatap Huo Zhen, yang senyumnya sekarang menjadi sedikit gelap. Sebelum berbicara, kakak Huo Zhen, tolong. Haha, saudara junior Lindong harap berhati-hati. Tinju dan kaki tidak memiliki mata. Tolong maafkan saya jika Anda terluka. Huo Zhen berkata sambil tersenyum. Demikian juga, kakak senior Huo Zhen. Senyum di wajah Lindong sama cerahnya. Orang-orang munafik. Di dekatnya, ketika Ying Huan-Huan melihat tindakan mereka, dia tanpa sadar melengkungkan mulutnya. Tidak bisakah mereka berdua mengatakan betapa palsu senyum di wajah mereka? Orang ini dengan sengaja membuat pihak lain gelisah. Di sampingnya, Mo Ling terkekeh. Ying Huan-Huan memandang Huo Zhen ketika dia mendengar ini. Dia menemukan bahwa senyum di wajah yang terakhir memang menjadi sedikit kaku, dan langsung tertawa. Mereka benar-benar tidak menyukai Huo Zhen. Setelah menyaksikan Lindong membungkam Huo Zhen dengan cara ini, itu memungkinkan mereka untuk menghilangkan rasa frustrasi di dalam hati mereka. Untuk menghadapi orang seperti Huo Zhen, hanya seseorang seperti Lindong yang bisa memberikan pukulan padanya baik secara fisik maupun mental. Kecerdasan tajam saudara laki-laki Lindong sama sekali tidak kalah dengan ketenaranmu. Huo Zhen perlahan melangkah maju. Senyum di wajahnya memiliki jejak kesuraman ekstra. Dia menatap Lindong dan tertawa tipis. Aku ingin tahu bagaimana kamu akan tampil kali ini tanpa kesempatan untuk menggunakan buah misterius itu? Bang! Huo Zhen tiba-tiba melangkah maju setelah suaranya terdengar. Segera setelah itu, gelombang Yuan Power yang sangat kuat tiba-tiba tersapu dari dalam tubuhnya. Setelah itu berubah menjadi tekanan gemuruh yang menutupi Lindong. Huo Zhen menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Terbukti bahwa dia jauh lebih kuat dari Song Yan sebelumnya. Murid-murid Sekte Dao di sekitarnya memiliki ekspresi yang cukup serius karena ini. Meskipun mereka sangat percaya diri pada Lindong, Huo Zhen bukanlah individu biasa. Untuk menjadi anggota generasi muda yang paling menonjol dari Gua Great Principle, yang terakhir pasti memiliki keterampilan untuk mendukungnya. Lindong melingkarkan kedua tangannya, sementara tubuhnya lurus seperti tombak. Dia tidak bergerak terlepas dari seberapa kuat tekanan Yuan Power dari Huo Zhen. Hanya rasa dingin yang samar melintas di matanya yang menyipit. Izinkan saya untuk melihat seberapa kuat Anda,
pria yang mampu melawan Yao Ling sampai kedua belah pihak terluka parah. Ekspresi gelap dan tegas melintas di mata Huo Shen. Segera, dia mengambil langkah maju. Yuan Power yang liar dan ganas melesat keluar dari dalam tubuhnya seperti gelombang laut yang besar. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam saat dia bergegas keluar. Dalam sekejap, dia muncul di depan Lindong. Gua setengah gunung. Huo Shen tidak menunjukkan belas kasihan saat dia melemparkan pukulan ke depan. Yuan Power segera berkumpul dengan liar di atasnya. Pukulannya cukup kuat untuk menembus gunung. Bang! Tinju yang liar dan keras mengandung kekuatan yang menakjubkan saat dilempar ke depan dengan eksplosif. Itu juga secepat kilat. Dalam rentang napas, itu sudah tiba di depan dada Lindong. Suara angin kencang yang menderu menyebar di peron dengan cara yang memekakkan telinga. Bam! Tinju liar dan kekerasan tiba-tiba membeku di saat berikutnya, sementara pupil Huo Shen langsung menyusut. Itu karena dia melihat Lindong memblokir tinjunya dengan satu telapak tangan. Serangannya yang kuat, yang bisa menembus gunung, sebenarnya langsung diblokir oleh Lindong. Kekuatan kecil ini tidak cukup. Lindong membuka mulutnya dan tersenyum pada Huo Shen. Namun, senyumnya sangat dingin. Pada saat berikutnya, dia tiba-tiba mencengkeram telapak tangannya sementara seluruh lengannya juga mulai menggeliat. Sisik naga hijau dengan cepat melonjak keluar. Dalam beberapa napas pendek, itu telah berubah menjadi lengan naga sedingin es yang ganas dan menakutkan. Lengan naga hijau Lindong saat ini tampak lebih megah dan berotot dari sebelumnya. Gelombang cahaya melonjak pada timbangan. Riak energi yang tak terlukiskan menyebar dengan cara yang sebagian terlihat. Hati Huo Shen berangsur-angsur tenggelam ketika dia melihat pemandangan ini. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah meremehkan Lindong. Meremehkan musuh selama pertempuran pasti akan ada harganya. Oleh karena itu, kekuatan Yuan dalam tubuh Huo Shen segera mulai beredar liar ketika dia melihat senyum sedingin es yang perlahan muncul di wajah Lindong. Cahaya keemasan terang meletus dari dalam tubuh Huo Shen. Cahaya keemasan melonjak, tapi Lindong tidak bergerak. Lengan naga hijaunya meraih lengan Huo Shen dan dengan kejam melemparkan dirinya ke udara, langsung meraih yang terakhir dan dengan keras menghantamnya ke tanah seperti cambuk. Bang! 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 Seluruh tanah bergetar hebat pada saat ini. Ketika semua orang menoleh untuk melihat Lindong, yang telah menjadi avatar kekerasan, mereka langsung ketakutan. Chapter 707. Kitab Suci Gua Tebing Besar. Ledakan! Ledakan! Tanah bergetar. Banyak lubang yang dalam dan besar terus muncul di tanah di sekitar Lindong. Garis retak menyebar dari lubang ini. Kekuatannya yang liar dan kejam menyebabkan hati banyak orang bergetar. Semua orang tercengang ketika mereka melihat adegan ini terungkap di medan pertempuran. Pertarungan sengit yang mereka bayangkan tidak muncul. Saat ini, Lindong tampaknya telah berubah menjadi binatang iblis. Tangan naga hijaunya meraih lengan Huo Shen dan menghancurkannya dengan cara yang gila dan kejam. Tidak ada gerakan yang indah. Lindong hanya mengandalkan kekuatan fisiknya yang menakutkan dan memanfaatkan kesalahan besar yang dibuat oleh Huo Shen. Setelah itu, dia melakukan adegan yang menarik dan penuh kekerasan ini. Bang! Lindong meraih Huo Shen dan menghancurkan yang terakhir dengan keras di tanah selama lebih dari selusin kali. Akhirnya, dia mengatur napasnya. Lengannya diayunkan dan sosok manusia di dalamnya tertembak dengan cara yang menyedihkan. Itu langsung bergesekan dengan tanah, membentuk bekas luka sepanjang 100 meter di atasnya. Meneguk. Mata yang mengeras dari sekitar panggung melihat sosok manusia menyedihkan yang Lindong buang seperti sampah. Akhirnya, mereka tanpa sadar menelan seteguk air liur. Di bawah perhatian orang banyak, sosok manusia yang menyedihkan itu akhirnya menstabilkan dirinya. Segera dia terhuyung dan berdiri. Pada saat ini, pakaian Huo Shen compang-camping. Selain itu, mungkin untuk melihat beberapa jejak darah muncul di tubuhnya dan bahkan napasnya menjadi kacau. Jelas, pukulan acak oleh Lindong sebelumnya telah meninggalkannya dengan beberapa luka. Namun, Huo Shen bukanlah individu biasa.
Meskipun Lindong telah memanfaatkan pembukaannya sebelumnya, dia segera mengaktifkan tubuh emas nirvananya juga. Oleh karena itu, pukulan acak yang tampaknya liar dan keras oleh Lindong tidak menyebabkan dia kehilangan kekuatan bertarungnya. Sebaliknya, itu hanya memengaruhi penampilannya. Lindong. Rambut Huo Zhen berhamburan dari kepalanya. Ekspresinya begitu gelap dan serius sehingga tampak sedikit terdistorsi. Kemarahan yang keluar dari kedua matanya tampaknya berniat membakar Lindong menjadi abu. Meskipun dia tidak terluka parah, dipegang oleh seseorang dan dihancurkan secara acak terlalu memalukan. Saya minta maaf. Sudah lama sejak saya bertarung. Begitu saya mengambil sesuatu, tangan saya akan terasa gatal dan tanpa sadar saya akan melemparkannya kemana-mana. Lindong hanya tersenyum dan berkata di hadapan Huo Zhen yang tampak marah. Hehe. Ying Huan-Huan, yang juga tercengang karena adegan sebelumnya, tidak bisa mengendalikan dirinya saat mendengar ini. Dia menyembunyikan kepalanya di belakang Moling. Setelah itu, tangannya terus memukul bahu Moling. Tawa yang agak ditekan dengan menyakitkan dipancarkan. Moling dan murid-murid lain dari Sekte Dao memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Jika bukan karena tempatnya, kemungkinan mereka akan mulai tertawa terbahak-bahak. Kata-kata Lindong benar-benar dimaksudkan untuk membuat Huo Zhen marah sampai mati. Ekspresi Huo Zhen menjadi sangat suram karena kata-kata Lindong. Tubuhnya mulai bergetar pelan. Jelas, dia dengan kuat menekan keinginan membunuh di dalam hatinya, yang terbentuk karena amarah. Terlalu dini bagimu untuk merayakannya. Mata Huo Zhen menatap Lindong dan berbicara dengan suara yang padat. Huo Zhen sadar bahwa dia dipukul sebelumnya karena dia terlalu sombong. Dengan kekuatannya di puncak 8 Yuan Nirvana Stage, dia benar-benar tidak percaya bahwa Lindong mampu melakukan apapun padanya. Bang! Suara padat baru saja terdengar ketika Huo Zhen tiba-tiba melangkah maju. Puncak dari 8 kekuatan tahap Yuan Nirvana benar-benar ditampilkan pada saat ini. Gelombang demi gelombang Yuan Power yang seperti gelombang raksasa terus-menerus tersapu keluar dari dalam tubuhnya. Tubuh Gunung Iblis tebing besar. Ekspresi Huo Zhen samar-samar sedikit menyedihkan. Segel tangannya berubah dengan kecepatan seperti kilat. Majestic Yuan Power menembus kulitnya. Kulit aslinya juga berangsur-angsur berubah warna menjadi kuning tua. Sekilas, dia tampak seperti gunung yang pucat. Tombak iblis tebing besar. Setelah warna tubuhnya berubah, Huo Zhen mengepalkan tangannya. Kekuatan Yuan kuning tua berkumpul dengan liar di tangannya sebelum langsung berubah menjadi tombak kuning panjang. Tombak itu memiliki riak mengejutkan yang dipancarkan. Setelah melakukan gerakan ini, aura Huo Zhen langsung melonjak. Semua orang dapat mengatakan bahwa murid yang paling menonjol dari gua tebing besar telah mulai melepaskan semua kekuatan bertarungnya. Ekspresi murid-murid Sekte Dao di sekitarnya sekali lagi berubah menjadi serius pada saat ini. Jelas, mereka sadar bahwa Huo Zhen kemungkinan besar dimarahi oleh Lindong sampai-sampai dia hampir kehilangan kendali. Bang! Kilatan dingin melintas di mata Huo Zhen. Namun, dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Kakinya menginjak tanah. Dalam sekejap, dia muncul di sebelah kiri Lindong. Setelah itu, tombak panjang di tangannya menusuk secara eksplosif ke jantung Lindong tanpa ragu-ragu. Serangannya cukup ganas. Namun, lampu hijau berkumpul di dada Lindong ketika tombak panjang hendak menembus jantungnya. Itu langsung berubah menjadi skala hijau seukuran kepala. Dentang! Tombak panjang itu menusuk dengan kuat ke skala hijau. Namun, tidak semudah yang dibayangkan Huo Zhen. Seolah-olah ada kekuatan pertahanan yang sangat kuat dalam skala itu. Astaga! Setelah timbangan memblokir ujung tombak, Lindong mengulurkan kedua tangannya. Setelah itu, dia menjentikan 10 jarinya. Cahaya hijau terang bersiul darinya dengan cara seperti badai. Itu berubah menjadi sisik hijau yang secara langsung menargetkan titik-titik fatal di tubuh Huo Zhen. Lampu hijau menyala pada sisik ini, sementara gigi tajam menonjol dari tepinya. Itu diresapi dengan udara dingin tajam yang tak berujung, muncul seperti banyak senjata mematikan. Pada saat ini,
Chen Zhen jelas tidak berani meremehkan timbangan itu setelah pelajaran sebelumnya. Dia segera mendengus dingin setelah melihat serangan Lindong. Tombak panjang di tangannya membentuk banyak busur cahaya, muncul seperti perisai cahaya yang menyingkirkan semua sisik hijau yang menargetkan titik fatalnya. Huo Shen segera melakukan serangan balik setelah memblokir timbangan itu. Tombak panjangnya membentuk busur tajam yang menembus ke arah Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Angin kencang yang terbentuk adalah sesuatu yang bahkan 8 ahli tahap Yuan Nirvana tidak akan berani hadapi secara langsung. Pisau sunyi. Lindong mengangkat kepalanya. Dia menyaksikan Huo Shen dengan kejam menyerang sebelum menyipitkan matanya. Kedua tangannya terkepal dengan lembut sebelum ditebas dengan tiba-tiba. Bas-bas. Saat kedua tangannya ditebas, Desolate Force yang mengejutkan bersiul dari tubuhnya seperti air banjir. Dalam sekejap, itu telah berubah menjadi cahaya besar 100 kaki yang keluar secara eksplosif dari telapak tangannya. Setelah itu, cahaya berkumpul sebelum langsung membentuk pedang besar. Ada beberapa retakan yang mulai beriak dan menyebar pada bilahnya. Begitu besar. Murid-murid Desolate Hall di sekitarnya tidak bisa berkata-kata ketika mereka melihat Desolate Blade yang dibuat Lindong. Ukuran Desolate Blade ditentukan oleh kekuatan Desolate Force di dalam tubuh seseorang. Namun, mereka belum pernah melihat orang yang mampu membentuk Desolate Blade sebesar itu. Selain itu, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa riak Desolate Force dari Desolate Blade milik Lindong sangat murni dan kuat. Swos! Kilatan dingin dari pedang terpantul ke mata Lindong. Tangannya melambai dan Desolate Blade yang sangat besar merobek udara. Segera, itu meretas dengan marah ke arah Huo Shen. Bekas luka yang samar-samar terlihat bahkan muncul di tempat di mana cahaya pedang itu lewat. Desolate Blade menebas ke bawah dengan marah dan ekspresi Huo Shen sedikit berubah. Dengan mengandalkan 6 kekuatan Yuan Nirvana stage-nya, Lindong sebenarnya mampu melepaskan serangan yang begitu hebat. Ini membuatnya terkejut. Tombak pemecah langit. Meskipun demikian, meskipun dia terkejut, dia tidak mundur. Tatapan tegas melintas di matanya sebelum Yuan Power yang mengerikan dengan liar tersapu. Tombak itu bergetar dan ukurannya juga membengkak. Cahaya yang kaya dengan cepat berkumpul di ujungnya. Cahaya tajam itu sangat menyilaukan. Bang! Tombak panjang itu bergegas keluar dan langsung bertabrakan dengan Desolate Blade yang sedang diretas. Suara logam yang jernih muncul di langit. Setelah itu, angin yang menakutkan menyapu langit seperti badai. Bang-bang! Tubuh Huo Shen dengan cepat dipaksa mundur lebih dari selusin langkah. Dia mengepalkan tangannya yang agak mati rasa dengan lembut. Tepat ketika dia melihat ke depan, matanya tiba-tiba menyipit sebelum tubuhnya ditarik ke belakang secara eksplosif. Astaga! Namun, tubuh Huo Shen baru saja bergerak ketika sesosok telah mendekatinya dengan kecepatan seperti kilat. Sosok itu adalah Lindong. Namun, lengan Lindong saat ini telah berubah menjadi lengan naga hijau yang tampak ganas. Gelombang demi gelombang riak energi yang terlihat dengan mata telanjang, menyebar dari sisik-sisik yang bergetar itu. Wajah muda Lindong, yang muncul di dekat Huo Shen, menunjukkan senyum sedingin es. Segera, kilatan dingin melintas di matanya. Tinjunya, yang berisi kekuatan menakutkan, mulai mengalir keluar seperti badai. Semua jalur mundur Huo Shen telah diblokir. Bang-bang! Tinju dengan keras mendarat di tubuh Huo Shen. Meskipun dia menggunakan seni bela diri peningkatan tubuh fisik yang cukup kuat, rasa sakit yang hebat masih meresap jauh ke dalam tulangnya. Dalam sepersekian detik, Huo Shen telah menderita lebih dari selusin serangan dan jejak darah bahkan muncul di sudut mulutnya. Matanya sedikit ketakutan. Keganasan serangan jarak dekat Lindong jelas menyebabkan dia menderita kerugian besar. Bang! Lindong melemparkan pukulan lain yang penuh dengan kekuatan dan menghantamkannya dengan keras ke lengan Huo Shen. Kekuatan liar dan keras keluar darinya dan pukulan itu benar-benar memaksa Huo Shen untuk terbang puluhan meter ke belakang. Bang! Huo Shen sekali lagi memantapkan tubuhnya. Wajahnya memiliki beberapa memar.
Meskipun serangannya juga mendarat di Lindong selama pertempuran jarak dekat ini, tampaknya hanya memberikan sedikit kerusakan pada Lindong, menyebabkan dia merasa agak putus asa. Tubuh fisik orang itu sebenarnya sangat kuat. Dia pasti telah berlatih seni bela diri tempering tubuh yang sangat kuat. Huo Zhen mengusap bekas darah dari sudut mulutnya. Matanya seram saat dia menatap Lindong di kejauhan. Kedua matanya berkilat. Tiba-tiba, dia mengatupkan giginya erat-erat dan menggigit ujung lidahnya. Darah esensi merah cerah keluar dari mulutnya dan menyerahkan tangannya. Lindong, bahkan jika kamu memiliki kekuatan untuk menjungkir balikan gunung, aku masih akan menekanmu hari ini. Mata Huo Zhen sangat marah, gelap dan dingin. Kedua tangannya yang penuh darah tiba-tiba membentuk banyak segel aneh. Pada saat berikutnya, cahaya mengerikan menyapu dari dalam tubuhnya. Akhirnya, itu berubah menjadi gunung setinggi 1000 kaki di udara. Ada beberapa gua di gunung yang tampaknya membentuk formasi tidak biasa tertentu yang memiliki semacam misteri yang merembes darinya. Kekuatan Yuan di sekitar tempat itu mulai bergetar hebat ketika gunung ini muncul. Murid-murid dari gua tebing besar itu merasa panas di wajah mereka. Di sisi lain, para murid dari Sekte Dao, termasuk bahkan Ying Huan-Huan, memiliki ekspresi muram. Mereka tanpa sadar berteriak, Lindong, hati-hati. Ini adalah seni bela diri terkuat dari gua tebing besar. Kitab suci gua tebing besar. Sangat terlambat. Tawa ganas melintas di mata Huo Zhen. Tanpa memberi Lindong waktu untuk bereaksi, dia membalik telapak tangannya dan gunung besar dengan gua disertai dengan kekuatan yang mengejutkan saat berubah menjadi bayangan gelap yang menutupi Lindong. Momentum itu mengguncang bumi. Chapter 708. Tangan surgawi yang memenjarakan desolate hebat yang ditingkatkan. Sebuah gunung besar datang menabrak ke bawah dari langit, sementara banyak pilar cahaya keluar dari banyak gua di gunung. Pilar cahaya dengan cepat terjalin, langsung membentuk susunan cahaya besar di bagian bawah gunung dalam waktu yang sangat singkat. Kebetulan Lindong berada di tengah larik cahaya ini. Bang! Yuan Power mendidih saat gunung membawa larik cahaya saat turun dari langit seperti meteorit dari luar angkasa. Itu berisi fluktuasi mengejutkan yang dengan keras menekan Lindong. Retakan! Gunung itu belum mendarat tetapi kekuatan darinya telah menembus ke bawah, menghantam tanah sampai banyak retakan besar terbentuk. Bahkan tanah itu sendiri bergetar hebat pada saat ini. Murid-murid Sekte Dao di sekitar peron juga buru-buru mundur dan membuat jarak. Mata mereka serius saat mereka menyaksikan adegan ini. Fluktuasi yang ditransmisikan ke bawah dari atas memungkinkan mereka untuk memahami bahwa jika mereka yang melakukan pertempuran, kemungkinan mereka akan ditekan sampai mereka bahkan tidak dapat bergerak. Orang itu memang memiliki beberapa kemampuan, Mo Ling berkomentar dengan suara berat. Tidak peduli apa, dia adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda gua tebing besar. Gua tebing besar juga dianggap sebagai sekte super. Oleh karena itu, tidak boleh terlalu lemah, alis Ying Huan-Huan sedikit berkerut saat dia berkata. Aku ingin tahu apakah Lindong akan menggunakan Great Desolation Scripture. Saya belum pernah melihatnya menggunakannya sejak dia berhasil memahaminya. Mo Ling tiba-tiba tertawa. Matanya dipenuhi dengan antisipasi dan rasa ingin tahu saat dia melihat Lindong. Orang itu memiliki banyak kartu tersembunyi di lengan bajunya. Jika dia tidak dipaksa ke jalan buntu, saya percaya bahwa dia tidak akan menggunakan Great Desolation Scripture. Karena itu, kemungkinan besar Anda akan kecewa kali ini. Ying Huan-Huan memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum menjawab dengan malas. Tidak apa-apa. Selama kita bisa mengirim orang itu terbang, itu akan menyegarkan bahkan jika kita tidak dapat melihat Great Desolation Scripture. Mo Ling tertawa pelan dan berkata. Ying Huan-Huan juga mengangguk setuju ketika dia mendengar ini. Alisnya yang berwarna terang tiba-tiba terangkat saat matanya melihat ke arah medan pertempuran. Di tempat itu, Lindong sudah mengangkat kepalanya. Matanya terkunci pada susunan cahaya besar yang menekannya. Kitab suci gua tebing besar ya, seni bela diri yang kuat memang. Arai cahaya gunung dengan cepat diperbesar di mata Lindong. Namun, orang tidak bisa melihat kepanikan di wajahnya.
Sebaliknya, senyum yang agak bersemangat muncul. Dia dengan cepat menghela napas dalam-dalam sementara Yuan Power yang agung bersiul dari tubuhnya seperti banjir. Yuan Power berteriak saat Lindong mengulurkan tangannya. Segera setelah itu, ruang di atasnya beriak hebat. Detik berikutnya, seolah-olah kekosongan hitam gelap telah muncul di ruang angkasa. Aura kuno yang menandakan perubahan besar menyebar terpisah dari kekosongan. Izinkan saya untuk menguji seberapa kuat tangan surgawi penjara desolate besar yang diaktifkan oleh kitab suci penghancuran besar adalah. Lindong tersenyum sedikit. Tangannya yang terulur tiba-tiba mengepal dan turun. Bas-bas. Kekosongan hitam segera runtuh. Setelah itu, aura kuno menjadi lebih kaya. Tampaknya ada beberapa langkah kaki gemerisik dari dalam kegelapan. Setelah itu, sesosok cahaya menembus kegelapan dan muncul dalam kekosongan. Sosok cahaya itu cukup megah, dan orang bisa samar-samar melihat siluet sosok itu. Aura yang tak terlukiskan muncul dari kekosongan. Di bawah aura ini, bahkan Chen Zhen dan yang lainnya memiliki perubahan samar dalam ekspresi mereka. Itu adalah Kaisar Desolate Agung? Chen Zhen berbicara dengan lembut. Dia agak terkejut ketika dia melihat sosok cahaya yang muncul di dalam kekosongan. Ya. Wu Dao mengangguk dengan wajah serius. Keduanya sadar bahwa Lindong mempraktekkan tangan surgawi penjara desolate besar. Itu adalah seni bela diri yang diciptakan oleh seorang praktisi puncak dari zaman kuno. Namun, mereka tidak menyangka penguasaan seni bela diri Lindong telah mencapai tingkat seperti itu. Sosok ringan itu bukan lagi jiwa seni bela diri biasa. Itu sudah bisa dianggap sebagai avatar yang tidak lengkap dari Kaisar Great Desolate. Meskipun itu hanya avatar yang tidak lengkap, kekuatannya sudah bisa digambarkan sebagai menakutkan. Kemampuan untuk membentuk avatar yang tidak lengkap dari pencipta seni bela diri adalah sesuatu yang bahkan tidak dimiliki oleh Chen Zhen dan Wu Dao. Ini karena diperlukan beberapa teknik yang sangat unik. Alasan Lindong bisa melakukannya jelas terkait dengan Great Desolation Scripture. Tangan surgawi yang memenjarakan besar yang sunyi. Sosok cahaya muncul dari dalam kekosongan, sementara ekspresi dingin dan tegas melintas di mata Lindong. Setelah itu, suaranya yang rendah dan dalam bergema di dalam hatinya. Pada saat yang sama, telapak tangannya menghadap ke atas dan meraih ke arah itu. Saat telapak tangan Lindong meraih ke atas, sosok cahaya dengan ruang kosong juga mengangkat tangannya dan dengan ringan meraih susunan cahaya gunung yang datang menekan ke bawah. Bang! Meskipun aksi sosok cahaya itu ringan dan mudah, saat tangannya bergerak, udara dalam radius 100 kaki tampak menderita tekanan yang kuat, karena dengan cepat melarikan diri. Cahaya yang menembus langit melonjak dan tangan kuno raksasa berukuran 100 kaki langsung terbentuk di atas kepala Lindong. Tangan besar itu tertutup kerutan waktu. Mereka memanjang keluar seperti simbol yang tidak jelas dan misterius yang dipenuhi dengan kekuatan yang mengejutkan. Gemuruh. Telapak tangan besar itu menghadap ke atas dan bertabrakan dengan keras pada susunan cahaya gunung yang datang menekan ke bawah di depan banyak tatapan yang hadir. Riak energi yang menakutkan mendesing dan menyebar keluar ketika dua benda besar ini bertabrakan. Seolah-olah bahkan ruang itu sendiri sedikit terdistorsi. Lindong mengangkat kepalanya. Matanya terpaku erat pada fluktuasi liar dan kekerasan yang menyebar di langit dengan cara yang tidak terkendali. Kebuntuan ini menyebabkan kilatan dingin melintas di matanya. Saat kilatan dingin melintas di mata Lindong, sosok cahaya di dalam kekosongan tampaknya memancarkan dengusan yang sangat tua dan kuno yang datang dari zaman kuno. Setelah itu, sosok cahaya itu sekali lagi mengangkat tangannya dan mengepalkannya melintasi angkasa. Ketika tangan terkepal, semua orang bisa melihat bahwa ruang sebelum menjadi sangat terdistorsi. Segera setelah itu, susunan cahaya gunung benar-benar mengeluarkan suara retak yang intens. Banyak retakan besar dengan cepat menyebar ke seluruh gunung. Di dekatnya, ketika Hou Zhen melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis. Saat ia buru-buru mendesak Yuan Power di tubuhnya dalam upaya untuk menstabilkan gunung. Namun, sepertinya tidak ada yang bisa menghalangi telapak tangan sosok cahaya itu. Perlawanannya yang keras kepala sama sekali tidak berguna.
Yang bisa dia lakukan hanyalah menyaksikan semakin banyak retakan besar muncul di gunung. Pecah! Gunung retak tercermin di mata Lindong. Segera setelah itu, suara lembut perlahan bergema dari mulutnya. Bang! Saat suara Lindong muncul, tangan kuno yang besar itu tiba-tiba mengepal erat. Kekuatan yang menakutkan mengalir keluar darinya, dan barisan cahaya gunung akhirnya tidak dapat bertahan lama. Dengan bang yang keras, itu benar-benar meledak. Gul! Gunung itu meledak, sementara Huo Zhen di dekatnya segera terpengaruh, dan dia memuntahkan seteguk darah segar. Segera, kilatan dingin melonjak di matanya. Tubuhnya dengan cepat ditarik ke belakang dengan enggan. Astaga! Namun, tepat ketika tubuhnya hendak mundur, lampu hijau keluar dari fluktuasi liar dan kekerasan di depannya. Dalam sekejap, itu muncul di depannya. Sos! Huo Zhen tidak panik sama sekali saat melihat Lindong bergegas sekali lagi. Tombaknya tersentak dan aura tajam menusuk ke arah titik-titik fatal di sekitar tubuh Lindong. Mata Lindong sedikit acuh tak acuh saat dia melihat Huo Zhen terus melawan dengan keras kepala. Tubuhnya bergerak dan muncul di sebelah kiri yang terakhir. Dia mengepalkan tangannya saat batang pohon hitam besar melintas dan muncul. Ranting-ranting di batang pohon tampaknya terbuat dari logam, sedingin es dan kuat. Nyah! Lindong mengangkat batang pohon hitam itu dan mengayunkannya dengan keras. Itu menghantam tubuh Huo Zhen dengan cara yang tidak sopan. Ledakan! Suara rendah dan dalam bergema. Tubuh Huo Zhen mirip dengan bola meriam saat ditembakkan ke belakang. Akhirnya, itu mendarat dengan keras di tanah. Retakan menyebar di bawah tubuhnya, sementara dia tanpa sadar memuntahkan seteguk darah segar. Kamu telah kalah. Lindong perlahan mendarat di sisi Huo Zhen dan berbicara sambil tersenyum tipis. Ekspresi Huo Zhen saat ini sedikit menakutkan. Matanya berbisa dan dingin saat dia menatap Lindong. Dia sedikit menundukkan kepalanya. Namun, saat kepalanya diturunkan, lengan bajunya tersentak dan cahaya dingin yang tajam melesat ke arah tenggorokan Lindong. Bang! Ranting hitam mencegat cahaya dingin, langsung menghalanginya, sementara mata Lindong menyipit. Di tanah, Huo Zhen tiba-tiba merasakan niat membunuh yang menusuk tulang dari tubuh Lindong saat dia meluncurkan serangan diam-diam. Ekspresinya langsung berubah. Dia ingin berbicara, tetapi sebelum suaranya muncul, batang pohon hitam itu sekali lagi berayun dengan keras. Kali ini mengarah ke kepalanya. Huo Zhen jelas sedikit takut dengan tindakan kejam Lindong ini. Dia tidak menyangka bahwa tindakannya sebelumnya benar-benar akan menyebabkan Lindong benar-benar melepaskan serangan mematikan. Dia, yang tidak mengerti Lindong, secara alami tidak menyadari bahwa lawannya ini bukanlah jiwa yang berbudi luhur yang telah menghabiskan seluruh hidupnya di sekte. Kelancangan apa? Namun, ketika batang pohon Lindong diayunkan, ekspresi salah satu tetua berpakaian abu-abu dari gua tebing besar berubah. Tubuhnya bergerak dan dia langsung muncul di depan Huo Zhen. Dengan lambaian lengan bajunya, dia menangkis batang pohon yang berayun. Setelah itu, jarinya menusuk Lindong. Swos! Saat jarinya bergerak, sosok tua muncul di depan Lindong. Sebuah telapak tangan terayun keluar dan kekuatan agung secara langsung menyebabkan lelaki tua berpakaian abu-abu itu mundur selangkah. Chen Zhen, yang telah memaksa kembali pria tua berpakaian abu-abu itu, berdiri di depan Lindong dan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Penatua Zheng, saya khawatir bukan tugas Anda untuk memberi pelajaran kepada murid sekte Dao saya, bukan? Chapter 709. Nona muda yang bermain kecapi. Perubahan di arena terjadi dalam sepersekian detik. Intervensi Chen Zhen dan tetua berpakaian abu-abu dari gua tebing besar juga menyebabkan semua orang terkejut. Chen Zhen berdiri di depan Lindong. Dia sedikit tidak senang ketika dia melihat sesepuh berpakaian abu-abu. Tempat ini bagaimanapun juga adalah wilayah sekte Dao mereka. Tindakan yang terakhir ini seolah-olah dia telah berubah dari tamu menjadi tuan rumah. Kepala Aula Chen Zhen. Ini hanya pertandingan sparring. Bukankah murid sekte Dao Mu sedikit terlalu kejam? Penatua berpakaian abu-abu itu menatap Lindong dengan dingin sebelum berbicara.
Tinju dan kaki tidak memiliki mata. Wajar saja jika seseorang terluka saat sparring. Terlebih lagi, Lindong telah memberi Huo Shen kesempatan untuk mengakui kekalahan lebih awal. Namun, yang terakhir masih meluncurkan serangan diam-diam. Tindakan ini, mungkin tetua Zheng harus mengajar dengan benar di masa depan. Chen Zhen berbicara dengan acuh tak acuh. Ekspresi sesepuh berpakaian abu-abu segera menjadi gelap dan tidak stabil ketika dia mendengar ini, saat kemarahan melonjak di matanya. Namun, dia tahu di mana tempat ini. Meskipun gua tebing besar mereka juga merupakan sekte super, itu jelas tidak bisa dibandingkan dengan sekte Dao. Pada saat ini, dia hanya bisa menekan amarah di dalam dirinya. Dia melambaikan lengan bajunya dan sejumlah murid gua tebing besar buru-buru maju ke depan dan mendukung Huo Shen pergi. Sekte Dao memang layak menjadi salah satu dari 8 sekte super. Gua tebing besarku mengaku kalah dalam pertandingan sparring ini. Jika kami memiliki kesempatan tahun depan, kami pasti akan datang lagi untuk tantangan gunung. Suasana hati tetua berpakaian abu-abu itu jelas sangat buruk setelah perdebatan berakhir dengan kekalahan. Dia tidak lagi memiliki pikiran untuk terus tinggal. Yang dia lakukan hanyalah menangkupkan kedua tangannya ke arah Chen Zhen dan mengucapkan kata-kata sopan yang dangkal. Setelah itu, dia berbalik dan memimpin para murid gua tebing besar untuk pergi dengan sikap putus asa. Sikap mereka benar-benar berbeda dari arogansi yang mereka miliki ketika mereka tiba. Lindong menyaksikan kelompok yang sedih dari gua tebing besar dan tanpa sadar mengangkat bahu. Dia baru saja akan berbicara ketika gelombang sorak-sorai meletus dari segala arah. Anak kecil, kamu harus pamer lagi. Chen Zhen memperhatikan murid-murid sekte Dao yang bersemangat, dan mau tidak mau menoleh untuk memuji Lindong, kamu telah melakukannya dengan baik kali ini. Orang-orang dari gua tebing besar itu terus berusaha menemukan celah dan mendapatkan keuntungan. Kali ini, mereka datang untuk mengeluarkan tantangan gunung ketika murid-murid luar biasa dari 4 aula kami sedang melakukan retret. Jika Anda tidak melakukan intervensi, kemungkinan mereka akan benar-benar berhasil hari ini. Trik seperti itu hampir tidak berguna. Lindong menggelengkan kepalanya. Reputasi sebuah sekte tidak diperjuangkan melalui taktik seperti itu. Kata-kata ini mungkin benar tetapi jika berita menyebar, itu pada akhirnya tidak akan baik untuk reputasi sekte Dao kita. Chen Zhen mengangguk. Matanya menyapu seluruh tubuh Lindong sambil tersenyum berkata, ini akan segera menjadi kompetisi hall. Xiao Xiao, King Ye, Yuli dan yang lainnya memanfaatkan waktu sepenuhnya untuk melakukan retret. Di sisi lain, Anda adalah yang paling santai. Sekarang setelah Anda mendapatkan kitab suci penghancuran besar, saya tidak akan membiarkan Anda pergi begitu saja jika Anda gagal mendapatkan hasil yang baik selama kompetisi aula. Itu hanya gelar kosong. Apakah guru paman sangat peduli tentang itu? Lindong menyeringai saat dia bertanya. Omong kosong apa? Saya telah menunggu selama bertahun-tahun hingga Great Desolation Scripture muncul. Aula Desolate saya akhirnya memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bagaimana saya bisa dengan mudah melepaskannya? Chen Zhen tersenyum menegur. Aku akan melakukan yang terbaik. Kakak perempuan senior Xiao Xiao dan yang lainnya tidak mudah untuk dihadapi, kata Lindong. Iya. Chen Zhen mengangguk. Dia berbicara sedikit lebih lama dengan Lindong sebelum pergi dengan Wu Dao dengan bangga. Orang bisa mengatakan bahwa tindakan Lindong untuk mengalahkan gua tebing besar kali ini telah memberi mereka sedikit wajah. Bagaimanapun, Lindong adalah murid dari Desolate Hall mereka. Setelah Chen Zhen dan Wu Dao pergi, murid-murid sekte Dao di sekitarnya segera melonjak seperti banjir. Mata mereka yang penuh gairah menyebabkan Lindong merinding. Hei, terima kasih. Sebuah tangan halus dari kerumunan menepuk bahu Lindong. Yang terakhir menoleh dan melihat wanita muda itu, yang sekali lagi mengikat rambut hitamnya yang tersebar menjadi kuncir kuda hitam. Ying Huan-Huan tersenyum sambil menatap Lindong. Matanya yang besar memang mengandung rasa terima kasih. Jika Lindong tidak ikut campur kali ini, kemungkinan dia harus menghadapi Chen Zhen. Dari kekuatan yang terakhir ditampilkan, tampaknya dia hanya akan memiliki peluang kemenangan 50% bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya.
Mengingat karakternya, tidak ada yang tahu betapa buruknya perasaannya jika dia akhirnya kehilangan dan merusak reputasi Sekte Dao. Saya juga seorang murid dari Sekte Dao. Lindong tertawa pelan. Mata besar Ying Huan-Huan meliriknya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia sedikit tidak puas dengan jawaban ini. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, karena penampilanmu cukup bagus, aku akan mengingatkanmu dengan ramah bahwa Ye King dan Mu Li saat ini sedang berusaha mencapai tahap 9 Yuan Nirvana. Jika mereka berhasil, kemungkinan kesulitan menaikkan peringkat Aula Desolate selama kompetisi aula ini akan meningkat pesat. Lindong sejenak terkejut. Segera, dia tersenyum dan mengangguk. Ye King dan Mu Li masing-masing adalah murid terkuat dari Earth Hall dan Float Hall. Tidak mengherankan bahwa mereka memiliki kualifikasi untuk mencoba tahap 9 Yuan Nirvana. Setelah Ying Huan-Huan memberikan pengingat ini kepada Lindong, dia mengayunkan ekor kudanya, berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Sosoknya yang cantik menarik banyak tatapan dari murid-murid Sekte Dao di sekitarnya. Lindong menyaksikan sosok Ying Huan-Huan yang bebas dan mudah dan juga tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke arah murid-murid Sekte Dao di sekitarnya sebelum pergi bersama Moling. Pada hari-hari berikutnya, masalah Lindong mengalahkan gua tebing besar dengan cepat menyebar di dalam Sekte Dao. Ini menyebabkan keributan yang cukup besar lagi. Namun, hampir semua murid Sekte Dao merasa bahwa mereka merasa bebas. Bagaimanapun, murid gua tebing besar telah bertindak cukup angkuh ketika mereka tiba, menyebabkan seseorang merasa marah hanya dengan melihat mereka. Dalam situasi seperti itu, Lindong telah campur tangan pada akhirnya, membalikkan situasi dan menggagalkan rencana gua tebing besar. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan banyak murid Sekte Dao mengeluarkan pujian terus-menerus, dan beberapa teriakan pemujaan bahkan muncul di antara 4 aula. Tanpa disadari, reputasi Lindong di antara murid-murid Sekte Dao berangsur-angsur melonjak. Itu bahkan menunjukkan tanda-tanda hampir sebanding dengan Ying Xiao, Ye King dan Mu Li, yang merupakan murid top dengan pengalaman hebat. Pada saat ini, kemungkinan tidak ada yang akan berpikir bahwa Lindong tidak berpengalaman dan kurang reputasi. Selanjutnya, tidak ada yang akan menganggapnya sebagai murid baru, yang telah bergabung dengan Sekte Dao selama kurang dari setahun. Lindong mengandalkan kemampuannya sendiri untuk sepenuhnya mendapatkan pijakan yang stabil di Sekte Dao, yang dipenuhi dengan bakat. Setelah tantangan gunung, hari-hari Lindong sekali lagi kembali normal. Saat hari-hari yang membosankan dan biasa berlalu, hari kompetisi aula mendekat. Suasana di seluruh Sekte Dao tumbuh semakin eksplosif. Semua murid saling menggosokkan tangan dan menunggu peristiwa terbesar tahun ini. Seorang pria muda duduk di atas batu yang menonjol dari tepi gunung di dalam Sekte Dao. Sebuah platform besar terletak di bawah. Ada cukup banyak murid Sekte Dao berkumpul di sana untuk berlatih dan bertanding, dan suasananya agak hidup. Mata Lindong sedikit linglung saat dia diam-diam memperhatikan peron. Hampir setahun telah berlalu sejak dia tiba di Sekte Dao. Dia bertanya-tanya bagaimana keluarganya sekarang. Kemungkinan apa yang dicapainya akan menjamin kehidupan yang stabil dan damai bagi ayahnya dan yang lainnya di Kekaisaran Great Yan. King Tan. Aku ingin tahu bagaimana keadaan gadis itu. Pikiran Lindong berubah dan seorang gadis berwajah oval yang cantik dan menggemaskan muncul di benaknya, saat sudut mulut Lindong tanpa sadar terangkat membentuk lengkungan yang sangat lembut. Tersenyum sedemikian rupa, apa yang kamu pikirkan? Sementara Lindong tenggelam dalam ingatannya, tawa yang indah tiba-tiba muncul. Pada saat yang sama, itu juga membuatnya pulih kembali. Dia berbalik dan melihat Ying Huan-Huan dengan pakaian berwarna terang berdiri dengan anggun di sisinya. Pada saat ini, Ying Huan-Huan sedikit menoleh untuk melihat Lindong. Sinar matahari menembus cabang-cabang pohon dan menyebar ke bawah, menyebabkan mata besar wanita muda yang awalnya cerah dan indah diwarnai dengan cahaya lembut, membuatnya tampak sangat cantik. Aku sedang memikirkan tentang taruhan di antara kita. Lindong dengan malas meregangkan tubuhnya sambil berkata dengan nada menggoda. Ying Huan-Huan, yang awalnya ingin mengolok-olok Lindong, segera memutar matanya yang besar setelah mendengar kata-kata ini. Kakinya juga diam-diam mundur selangkah.
Sepertinya seseorang benar-benar berniat untuk berpura-pura tidak tahu dan menarik kembali kata-katanya. Lindong tersenyum sedikit dan berkata. Wajah Ying Huan memerah. Dia segera mengertakkan gigi peraknya dan berkata, siapa yang akan menarik kembali kata-katanya? Wanita ini akan menghapus semua hutang di antara kita hari ini. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Saat ia menatap ekspresi di wajah Ying Huan yang telah memutuskan untuk berhati-hati terhadap angin, Lindong merasa ingin tertawa. Namun, dia menahannya. Dia tidak ada hubungannya. Oleh karena itu, tatapannya mulai perlahan menyapu sosok Ying Huan yang cantik dan menawan. Wajah cantik Ying Huan berangsur-angsur memerah karena sikap tak kenal takut Lindong yang menyapu matanya ke arahnya. Itu karena malu. Namun, wanita muda ini, yang dipenuhi dengan pikiran aneh, bukanlah orang biasa. Setelah wajahnya memerah sesaat, matanya yang besar tiba-tiba menyipit seperti kucing. Segera, dia mengulurkan tangannya dan jimat giok emas gelap muncul. Jarinya yang halus bermain dengan batu giok. Setelah itu, Ying Huan mengungkapkan senyum menawan kepada Lindong. Benda ini mampu mengirimkan apapun yang diucapkan di sini kepada ayahku. Karena itu, Anda harus berhati-hati ketika berbicara. Ekspresi Lindong membeku sesaat. Setelah itu, dia dengan kejam berkata, anggap dirimu kejam. Meskipun Lindong jarang takut pada apapun, dia masih memiliki rasa hormat dan ketakutan terhadap Master Sekte Dao, yang saat ini juga merupakan salah satu ahli top di wilayah Shuan Timur. Karena itu, bahkan dengan karakternya, dia tidak akan melakukan sesuatu yang berani seperti menggoda putri orang itu di depannya. Ying Huan menyaksikan Lindong menyusut kembali. Baru saat itulah dia dengan penuh kemenangan melambaikan batu giok di tangannya dan menyimpannya. Lindong tak berdaya memutar kepalanya. Dia mengarahkan pandangannya ke platform di bawah. Segera setelah itu, dia mengendus angin yang harum. Ketika dia menoleh, dia melihat bahwa Ying Huan sudah duduk di sampingnya. Dia dengan lembut melambaikan tangannya dan sitar zamrud muncul dengan sekejap. Sik, untuk menghentikanmu mengatakan bahwa aku tidak menepati janjiku, aku akan memainkan lagu untukmu. Selain ayah dan kakak, tidak ada seorang pun di Sekte Dao yang memiliki hak istimewa seperti itu. Wanita muda itu memiringkan kepalanya, menatap dan Lindong dan berkata dengan senyum lembut. Lindong terkejut sesaat. Dia baru saja akan berbicara ketika tangan wanita muda yang tanpa cacat dan halus itu mendarat di sitar. Sesaat kemudian, suara lembut yang mirip dengan suara alam perlahan menyebar. Banyak teknik yang telah dipraktikkan Ying Huan semuanya adalah serangan gelombang sonik. Oleh karena itu, permainan sitarnya telah mencapai puncak. Selain itu, musik sitarnya memiliki beberapa fluktuasi aneh yang menyertainya. Tampaknya mampu menembus ke dalam pikiran seseorang sedikit demi sedikit dan menetap di bagian terdalam dari jiwa seseorang. Mata Lindong tidak bisa membantu tetapi perlahan tertutup ketika musik sitar yang merdu ini terdengar. Tubuhnya yang semula tegang juga benar-benar rileks pada saat ini. Pada saat ini, pertahanan di seluruh tubuhnya kemungkinan paling lemah selama bertahun-tahun pelatihannya. Ying Huan sesekali memiringkan kepalanya sedikit dan memperhatikan pemuda itu, yang sekarang tertidur lelap dan kehilangan semua pertahanannya. Sebuah kelembutan melintas di matanya yang cantik. Di celah gunung itu, dia menyadari betapa hati-hatinya pria ini memperlakukan dunia. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya tidur nyenyak dan santai seperti anak kecil. Perasaan seperti ini cukup bagus. Wanita muda itu tersenyum kecil. Ying Huan merasakannya ketika Lindong tiba-tiba terbangun dari tidur nyenyaknya yang tak berdaya. Tubuh mantan sekali lagi menjadi tegang dalam sekejap. Semua pertahanan dan kehati-hatian juga tiba-tiba kembali. Lindong menggeliat malas, sebagai perasaan menyegarkan tersebar dari dalam tubuhnya. Dia tidak pernah merasa seperti ini selama bertahun-tahun. Terima kasih. Lindong menoleh. Dia memandang wanita muda itu, yang dengan lembut meletakkan sitar zamrud di kakinya. Pada saat ini, dia tersenyum manis. Senyumnya jernih dan cerah, dan sepertinya bisa memurnikan seseorang. Sebuah gunung, sebuah batu hijau, seorang wanita muda, sebuah sitar.
Mata Lindong dengan lembut terkulai saat ia menangkap pemandangan indah ini di dalam hatinya. Dia sadar bahwa dia mungkin akan melupakan banyak hal di masa depan. Namun, terlepas dari apa yang terjadi, adegan di hadapannya ini akan diingat dengan jelas olehnya di dalam hatinya. Meskipun laguku memiliki efek yang mempesona, itu tidak akan berpengaruh jika kamu memiliki niat untuk bertahan melawannya. Ying Huan-Huan tertawa. Setelah suaranya memudar, Ying Huan-Huan memeluk sitar dan berdiri dengan goyah. Dia dengan lembut meregangkan pinggangnya. Dia benar-benar menunjukkan sosok lembutnya dan baru saja akan berbicara ketika sebuah gangguan muncul dari peron di bawah. Segera, alisnya yang berwarna terang menyatu. Tatapannya mengikuti sumber gangguan dan melirik. Segera setelah itu, Lindong melihat wajah wanita muda itu tiba-tiba berubah muram. Dalam tatapan itu ada sedikit kekhawatiran. Lindong tertegun sejenak karena perubahan ekspresi Ying Huan-Huan. Setelah itu, dia juga beralih ke sumber gangguan. Chapter 710. Wang Yan. Setidaknya ada 1000 sosok di atas platform raksasa. Pada saat ini, setiap tatapan diarahkan ke arah yang sama. Setiap tatapan dipenuhi dengan keheranan saat bisikan menyebar dengan cepat ke seluruh platform seperti wabah. Tempat di mana semua tatapan berkumpul adalah serangkaian tangga batu yang mengarah ke peron. Di tangga batu ada sosok yang perlahan berjalan menuju peron. Angka ini menjadi penyebab gangguan di peron. Itu adalah... Mata Lindong menyipit saat dia menatap sosok yang melambat berjalan di tangga batu. Dengan mengandalkan penglihatannya yang luar biasa, dia bisa melihat seseorang yang mengenakan jubah abu-abu, dengan rambut panjang yang berantakan tersampir di belakangnya. Terlebih lagi, fitur yang paling menarik perhatian adalah pedang besar berwarna hitam di punggungnya. Pedang besar itu panjangnya kira-kira 3 meter. Samar-samar, fluktuasi yang mencengangkan namun menyeramkan terpancar dari pedang. Meskipun sosok berjubah abu-abu itu tidak dianggap tampan, dia layak untuk dilihat. Namun, tatapan di bawah rambutnya tampak dipenuhi dengan ketidakpedulian yang mematikan dan matanya yang gelap dan suram menyebabkan hati seseorang bergetar ketika melihatnya. Selain itu, apa yang membuat ekspresi Lindong berubah menjadi kuburan adalah rasa bahaya yang sangat kaya yang dipancarkan dari tubuh sosok berjubah abu-abu. Ini adalah perasaan yang hanya akan muncul ketika dua serigala ganas, yang telah mengalami ratusan pertempuran, saling berhadapan di padang rumput. Di antara semua murid Sekte Dao, bahkan Ying Xiao tidak bisa memberi Lindong perasaan seperti itu. Namun, kemunculan tiba-tiba dari pria berjubah abu-abu yang tidak dikenal ini menyebabkan pupil Lindong mengeras. "Siapa dia?" tanya Lindong dengan suara lembut. Dia tidak mengingat sosok berbahaya seperti itu di antara para murid Sekte Dao. "Wang Yan," jawab Ying Huan-Huan sambil menggigit bibirnya dengan lembut. Suaranya yang awalnya jernih dan menyenangkan telah berubah menjadi agak suram saat ini. "Apa masalahnya?" tanya Lindong saat matanya sedikit menyipit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi seperti itu darinya. Ying Huan-Huan terdiam beberapa saat sebelum menjawab dengan suara lembut, "Apakah Anda masih ingat apa yang saya katakan tentang kompetisi sekte besar sebelumnya? Insiden ketika kakak perempuan kita dari Aula Langit dibunuh oleh Gerbang Yuan?" "Ya. Kakak perempuan itu adalah kakak perempuan Wang Yan." Ying Huan-Huan mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dan berkata setelah menarik napas dalam-dalam. "Pada saat itu, kakak senior Wang Yan juga merupakan murid dari Sky Hall kami. Apalagi dalam hal senioritas, dia lebih berpengalaman daripada kakak. Jika kita membandingkan, dia akan menjadi orang dengan senioritas tertinggi di antara anggota generasi muda Sekte Dao." Setelah insiden tahun itu, kakak senior Wang Yan mendapat pukulan hebat, menyebabkan karakternya berubah drastis. Selain itu, demi seluruh sekte, ayahku dengan paksa menekan amarah dan seruan untuk membalas dendam. Pada saat itu, karena kemarahan dan balas dendam telah menguasai alasannya, kakak senior Wang Yan bergegas ke aula besar, menunjuk ayah saya dan memarahi tanpa terkendali. Setelah itu, kakak senior Wang Yan tinggal di Sekte Dao selama setengah tahun sebelum dia pergi. Dalam beberapa tahun terakhir, kami kadang-kadang mendengar berita tentang dia. Dikatakan bahwa dia telah membunuh banyak anggota Gerbang Yuan.
Hal ini menyebabkan Gerbang Yuan akhirnya memasukkannya ke dalam daftar pencarian sekte. Selanjutnya, kakak senior Wang Yan berada di peringkat kedua dalam daftar pencarian sekte. Murid Lindong samar dikontrak untuk sementara waktu. Hanya setelah mendengar kata-katanya, dia benar-benar dapat merasakan kekejaman dan keberanian kakak laki-laki Wang Yan, yang belum pernah dia temui. Dia sebelumnya telah berselisih dengan Yao Ling, oleh karena itu, dia tahu betapa sulitnya para penjahat itu. Namun, Yao Ling hanya berada di peringkat keempat, sementara kakak senior Wang Yan sebenarnya 2 peringkat lebih tinggi darinya. Menanggapi Gerbang Yuan, Sekte Dao kami diam-diam membantu kakak senior Wang. Namun, dia mungkin tidak mengetahuinya. Ying Huan-Huan mengerutkan bibirnya dan tampak sedikit sedih saat dia sedih dengan suara lembut. Sungguh, hal-hal seperti itu tidak bisa disalahkan pada ayah. Lindong tetap diam dan menganggukkan kepalanya. Ying Xuanzi adalah master sekte dari sekte super. Setiap keputusannya akan menyangkut hidup dan mati banyak anggota sekte Dao. Meskipun Lindong belum menyaksikan skala pertempuran antara 2 sekte super, dia bisa menduga bahwa itu pasti akan menghancurkan bumi. Selanjutnya, jumlah kematian akan sangat menakutkan. Ketika senior Yao Tong jatuh ke tangan sekte Yuan, dia adalah murid favorit Ying Xuanzi, dan bahkan mungkin diperlakukan sebagai anak oleh sekte tersebut. Orang hanya bisa membayangkan rasa sakit dan penderitaan di hatinya, saat dia dengan paksa menekan kemarahan di dalam sekte. Selama beberapa tahun terakhir, kakak senior Wang Yan tidak pernah kembali ke sekte Dao. Ying Huan-Huan dengan erat mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dan memiringkan kepalanya untuk menatap Lindong. Kilauan menawan yang sebelumnya hadir sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, itu diganti dengan kegelisahan, namun, dia sekarang telah kembali. Lindong mengerutkan kening dalam-dalam. Matanya berkedip sejenak, sebelum dia tiba-tiba berbicara, apakah itu karena kompetisi aula? Mungkin apa yang terjadi setelah kompetisi aula? Kompetisi sekte besar. Ying Huan-Huan menjawab dengan agak pahit. Juara kompetisi aula akan menjadi komandan dari semua murid yang berpartisipasi dari sekte Dao dalam kompetisi sekte besar yang akan datang. Kakak senior Wang Yan mungkin telah kembali kali ini karena dia ingin meminjam kekuatan dari sekte Dao untuk mengambilnya. Balas dendam di Gerbang Yuan selama kompetisi sekte besar. Lindong menghela nafas dalam-dalam. Orang ini. Kakak senior Wang Yan berprasangka dan acuh tak acuh. Jika kita mengikuti jalannya, itu pasti akan menyebabkan kematian lebih banyak murid. Kata Ying Huan-Huan. Saat kesimpulan seperti itu terlintas di benaknya, Ying Huan-Huan tampak seperti akan menangis. Ini adalah pertama kalinya Lindong melihat wanita muda yang hidup namun sangat keras kepala ini mengungkapkan ekspresi seperti itu. Melihat ekspresinya, Lindong terdiam. Dia hanya menjadi murid sekte Dao untuk waktu yang singkat dan ada banyak hal yang tidak dia sadari. Karena itu, setelah kemunculan tiba-tiba kakak senior Wang Yan, bahkan dia merasa sedikit tidak siap. Tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Mungkin kakak senior Wang Yan kembali kali ini tanpa memikirkan hal seperti itu. Lindong menghibur setelah mendesah pelan. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghiburnya. Aku ingin melihatnya. Maukah kamu menemaniku? Ying Huan-Huan berkata sambil melihat ke arah Lindong. Lindong bisa melihat jejak rasa takut yang jarang terlihat di matanya yang besar. Sepertinya dia sebenarnya sedikit takut pada kakak laki-laki Wang Yan. Ayo pergi. Pada saat ini, tidak ada lagi yang bisa dikatakan Lindong sambil menganggukkan kepalanya. Hal tiba-tiba ini menyebabkan hatinya merasa agak berat. Lagi pula, jika masalah seperti itu tidak dikelola dengan baik, itu akan mengakibatkan perang antara 2 sekte super. Setelah melihat Lindong menganggukkan kepalanya, jejak rasa terima kasih melintas di mata Ying Huan-Huan. Dia melanjutkan untuk memutar tubuhnya yang indah dan menembak ke depan, sementara Lindong mengikuti di belakang. Di peron, pria berjubah abu-abu yang membawa pedang besar dengan rambut menutupi bahunya, akhirnya berjalan ke puncak tangga batu. Keributan asli yang hadir di peron langsung berubah menghilang saat semua orang menatap sosok yang akrab namun asing itu. Tatapan mati rasa dan acuh tak acuh pria itu menyapu tubuh para murid sekte Dao.
Tidak ada banyak fluktuasi di dalam diri mereka saat ini terjadi. Dia melanjutkan untuk mengangkat kakinya lagi dan berjalan ke depan dengan kecepatan yang tidak terburu-buru atau lambat. Saat dia berjalan ke depan, kerumunan di peron segera berpisah untuk membentuk jalan baginya. Beberapa murid berpengalaman menyaksikan pria itu dengan mulut terbuka dan ekspresi rumit di wajah mereka. Setelah melihat ini, beberapa murid baru sekte Dao ingin berbicara. Namun, mulut mereka segera ditutup oleh kakak-kakak senior mereka yang berdiri di dekat mereka. Pria berjubah abu-abu itu tampaknya tidak memperhatikan suasana aneh saat dia terus berjalan di sepanjang jalan setapak. Setelah beberapa saat, langkah kakinya akhirnya berhenti ketika dia melihat seorang wanita muda yang ramping dan elegan darinya. Pada saat ini, cahaya kecil berkumpul di matanya yang mati rasa. "Kamu Huan-Huan, kamu benar-benar tumbuh menjadi sangat cantik." Pria berjubah abu-abu itu menatap wanita muda di depannya. Wajahnya yang hampir tanpa emosi tampak berkedut sejenak. Namun, pada akhirnya, senyum tidak muncul. Sebaliknya, suara yang sangat kasar perlahan muncul dari mulutnya. Wanita muda itu berjalan saat matanya yang besar menatap wajah pria berjubah abu-abu yang tertutup janggut dan bekas luka. Dia tidak bisa menahan tetapi merasakan perasaan asam di ujung hidungnya. Dia benar-benar agak tidak dapat membayangkan bagaimana seseorang yang begitu cerah dan cemerlang seperti matahari dan kakak laki-laki bagi mereka semua di masa lalu, bisa berubah menjadi ini. "Kakak senior Wang Yan, kamu akhirnya kembali. Kakak dan aku sangat merindukanmu." Ying Huan-Huan menjawab dengan senyum yang dipaksakan, sambil mencoba menahan rasa asam di ujung hidungnya. Pria berjubah abu-abu itu memandang ke arah gadis muda itu sejenak, sebelum menggelengkan kepalanya. "Kamu sangat cerdas sejak muda. Anda harus tahu mengapa saya kembali. Beritahu Xiao Xiao bahwa aku tidak akan menunjukkan belas kasihan selama kompetisi aula." Suara kasar dan dingin pria berjubah abu-abu itu perlahan turun, sebelum dia mengulurkan tangannya, sepertinya ingin menepuk bahu Ying Huan-Huan. Namun dia tiba-tiba berhenti dan dengan lembut menarik tangannya, sebelum dia berjalan melewati gadis muda itu. Mata Ying Huan-Huan langsung memerah. Setelah melihat ini, Lindong dengan lembut menghela nafas sebelum akhirnya berjalan keluar. Di bawah tatapan kompleks di peron, dia akhirnya berhenti di depan pria berjubah abu-abu itu. Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.